Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dumateng ibu-ibu paguyuban tentang bacaan kagem menolak semua hal yang buruk agar tidak menimpa kita. Untuk urusan yang hubungannya dengan makanan, minuman, maka kita baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Dibaca 3 kali atau 1 kali sebelum kita makan atau minum, terus kita baru makan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau untuk mengantisipasi tempat yang angker, tempat yang menakutkan, yang kita belum bisa mengerti keadaannya, belum yakin, kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau nggak hafal ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau nggak hafal, setiap kita masuk satu tempat atau setiap saat ketika kita merasa tertekan, baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan juga jangan lupa selalu membaca ayat kursi minimal setelah sholat 1 kali. Sekian tentang bacaan-bacaan, semoga kita bisa istiqomah mengamalkan dan terhindar dari segala hal yang buruk. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, pada Bapak Nano, Bapak Ibu Zuli beserta keluarga, pada Ibu Azza Ilyas, dumateng sedaya kepengurusan paguyuban Tegarjo, tanpa terkecuali semua yang hadir, yang dihormati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saha pasti kawula cintai sedayanipun, mugi-mugi pikantuk kecintaan saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sareng-sareng wonten wekdal siang menika kita kempal manunggal untuk syukur dumateng Allah, kita masih bisa berjalan, bisa bernafas, bisa beraktivitas dengan niat yang tulus, niat yang baik. Semua bentuk aktivitas kita akan menjadi sesuatu yang berharga di saat kita suwana dan ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, masuk kategori amalun sholihun, amal yang sholih. Saderasipun sholawat salam pun kanjeng Nabi kagem kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatipun. Untuk meningkat waktu napa mendung, mugi-mugi mangke rampung dereng saweg. Kula komitmen matur 15 menit, nanti mungkin ada ingkang pengen tanglet mungkin sekitar 2 atau 5 menit. Monggo sareng-sareng kita katosaken 1 buah ayatipun Allah. Gusti Allah ngendikaken, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Innallaha balighu amri. Barang siapa bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan semua urusannya solusi. Semua permasalahan hidupnya oleh Allah akan diberi solusi.
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rizki yang tidak ia sangka. Dari mana? Dari tempat yang enggak jelas, dari tempat yang enggak disangkakan. Innallaha balighu amri, Allah akan menyampaikan, akan menyelesaikan semua urusan orang tersebut. Garis besaripun saking ayat ini kita bisa ngambil kesimpulan bahwa kita ini berada di tanganipun Allah, kekuasaanipun Allah. Kita itu sebagai hamba, Allah sebagai pencipta, Allah sebagai sutradara, kita pemain. Awak dhewe dados menapa menika pelayan dan Allah sebagai tuan. Asal kita itu menempatkan posisi kita, tugas kita, maka nggak mungkin seorang tuan seorang ofisial atau sing penjogo sing menciptakan tidak tanggung jawab. Jadi makna takwa kepada Allah itu artinya kita lebih luas menempatkan posisi sesuai porsi masing-masing. Saat kita dadi nopo kawulane Gusti Allah, berarti hak kita sebagai hamba apa yang dituntut, apa yang harus kita jalankan. Saat kita menjadi istri, berarti bagaimana kita menempatkan posisi tanggung jawab kita sebagai istri. Saat kita menjadi ibu rumah tangga, maka bagaimana kita menempatkan posisi kita untuk ibu anak-anak. Dan saat kita bertetangga, maka bagaimana kita dengan tetangga kita, dan seterusnya. Niki makna takwa itu seperti itu. Jadi takwa itu menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangannya, dan baik dengan sesama. Sesama ini ya sesuai dengan kapasitas kita wau niku. Posisi, profesi utawi kita itu siapa. Kita terasakan wonten hadis yang jelasaken tidak ada satu musibah yang menimpa seorang mukmin. Ini kembali lagi ke kita semua kan, orang mukmin, orang yang mengimani tentang takdir, mengimani tentang kekuasaan absolut, kekuasaan mutlak Gusti Allah. Tidak ada satu musibah yang menimpa urusan kita, tidak ada sesuatu yang enggak enak yang terjadi pada diri kita, kecuali Allah itu ingin memberi pelajaran atau ingin mengingatkan kepada kita. Terus musibah yang menimpa kita itu bentuk kasih sayang Gusti Allah. Mulane nek kiambane iki gak mampet, entah itu urusan rezeki, kayak di masalah, entah itu dengan keluarga, dengan saudara, dengan tetangga, dengan anak, dengan suami, ini pasti ada sesuatu yang kurang dari diri kita. Kita belum bisa memenuhi hak-hak kita. Goleki mawon. Nek lek goleki ra ketemu, nek lek goleki ra ketemu, bagaimana cara solusinya? Segera berbuat baik sing ora padha biasane. Dan yang paling mudah adalah berbaik, yaitu dengan memberi sesuatu. Memberi sesuatu tidak harus materi, seperti sebagaimana Rasulullah ngendika, wajahmu tersenyum di depan saudaramu itu sudah memberi sesuatu. Jadi mungkin sing mari awak dhewe awake abot ora kepenake le merengut. Berarti solusine aku saiki sekali meringis niku wis langsung wis ora awake ilang kabeh meriang. Ini ada cerita sedikit zaman rumiyin, ada seorang niku tiang jaler suatu acara di keluarganya nyembelih pitik krana niki acarane ya mungkin acara keluarga rada gede, nyembelih jago kalih mboten sekap jago tapi sak babone. Lah nyembelih babon ini delalah gek di pitik anak cilik-cilik. Anaknya ini melihat ibunya ini disembelih. Dia nggak sadar seperti apa perasaan udok-udok ini. Wong yo ora niat, maksudnya ki ora niat aku pengen nyembelih ning ngarepe anak-anak itu mboten. Tapi ternyata itu bermasalah di kemudian hari. Tahu-tahu dia sakit-sakitan sampai pada puncaknya
astane lumpuh. Dia tetap belum bisa, aku kok ndek masalah loro kaya ngene iki. Untuk pola makan dan seterusnya sudah sangat hati-hati. Sering komunikasi karo Pak Nano menek ndek masalah. Kok tetep ndek loro kaya ngene. Kolesterol no problem dan seterusnya. Tapi kok teko loro lumpuh tangane. Sampai ini berbulan-bulan. Terus suatu saat seorang ini jalan-jalan. Pas jalan-jalan itu lewat dengan suatu wit-witan sing wit-witane rumpun dadi ketel napane godhonge. Niku enten manuk cilik, entah itu manuk emprit atau manuk napa, niba sak susoe. Mbah niku krana arep dipangan burung hantu atau apa, intinya kena angin, intinya jatuh. Lah ternyata di susoe itu ada anak-anak kecil, anak emprit. Akhirnya iya dia dengar suara ibu dan bapaknya emprit sing suwat-suwet. Ternyata anaknya di susoh niku. Akhirnya dia dengan spontan mendet napa susoh niku dunggahke. Dia baru sadar, "Lho aku kok tangane wis iso obah." Ternyata ini setelah dia berpikir diangen-angen tekan omah, oh dosaku dhisik kae tau nyembelih babon ning ngarepe anak-anake ra krasa. Artinya di sini ada pesan moral bahwa dosa itu kadang kita sendiri nggak merasa, nggak tahu, nggak sadar. Dan pesan agama dalam satu hadis dijelaskan ar-rahimun yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang saling mencintai ini akan dicintai. Maka cintailah orang-orang yang ada di bumi, maka engkau akan dicintai orang-orang yang ada di langit. Artinya tebarkanlah kasih sayang. Di sini orang-orang ini bahasa niku orang-orang, tapi sebetulnya semua kita menebarkan kasih sayang tidak hanya kepada manusia tapi kepada sesama makhluk hidup. Oh niki satu nopo nggih. Satu quote istilah nek saniki, satu pesan moral sing penting bahwa ternyata segala hal sing ndadekke awak dhewe mampet urusane, ana problem, ada masalah di dalam diri kita itu karena ulah kita sendiri. Nah contohnya nggih nek sing pun napa nggih, pun tenar nggih sing bahasane bahasa ilmiah. Nah, sekolahan kenapa terjadi erosi? Karena ada penebangan liar. Kenapa longsor? Karena penebangan pohon. Karena ada napa nika istilahnya apa pembalakan liar dan seterusnya. Berarti karena ulah manusia itu sendiri. Nah itu kita nggak usah melihat yang ke besar, skop besar, tapi skop diri kita sendiri. Aku ndek masalah urusan iki kok masalah ini, maka segera kita selesaikan dengan kita melakukan kebaikan. Kalau nggak ketemu, sing paling cepet ngerampungi masalah niku sedekah. Sedekah itu kula wau matur tidak harus materi. Sing penting lakukan kebaikan. Kenapa? Karena sekali ki ambak nglampahi sae dan dirasakan oleh orang lain, pasti nggak mau orang sing nglakoni sing dikai keapian kali awak dhewe niku mesti mendoakan walaupun tidak terucap. Minimal dia marem-marem ini menjadi nilai positif untuk diri kita. Mulane kula matur wau kalih Mbah Nano, Pak Nano, kula matur tentang kenapa dalam agama Islam itu sangat dianjurkan nyambangi wong sakit. Ya Datul Marid niku mendengok orang sakit itu pahalanya besar sekali. Sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan sekali. Kenapa? Karena support mental, support moral untuk orang yang sedang sakit ini yang paling diperlukan. Untuk obat-obatan ini suplai pendukung gawe nambani lahiriah. Tapi wong niku sing dadekke masalah, sing paling baku masalah niku napa? Saking mental. Ketika mentalnya ngedrop, maka dia sukar untuk segera sembuh. Ki ambak kok gak ada masalah dengan orang-orang, banyak ngerusak mentale wong, dadekke mentale wong ra kepenak. Nah niki ternyata kita sadar nggak sadar kita itu oleh paketan ra enak sing nempel nang awak dhewe. Maka segera hilangkan itu dengan cara kita menebarkan kebaikan. Pun niki pun 10 menit, pun semanten mawon nggih. Dadi mangke jenengan dari ini monggo jenengan tanglet. Dari materi niki panjenengan saged tanglet apa yang belum jelas. Kula tak ngombe ngoten. Nggih.
Monggo, ingkang badhe tanglet. Tanya jawab kalau tanya. Nggih. Orang tanya. Orang tanya. Monggo kita tinggal